Oke, shalom saudara-saudara. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Selamat datang Bang Helman Zai ya. Bang Helman Zai ini dari Nias. Dia adalah mahasiswa dari STT Injil Bakti Caraka tingkat 2 ya. Masuk tahun berapa Bang Helman? Tahun 2018, Pak. Iya, 2018 ya. Nah, ini kita mau bincang-bincang sejenak bersama dengan Bang Helman ini. Nah, Bang Helman ini kan masih muda ya, masih energik dan saya lihat luar biasa ya. Masih sehat lah Pak. Masih sehat ya. Oke. Ya, ini Bang Helman ini kan menarik sekali ya. Kenapa kok bisa memutuskan jadi hamba Tuhan? Tapi saya mau tanya dulu sebelum jadi hamba Tuhan sekarang ini memutuskan untuk jadi hamba Tuhan, cita-citanya apa Bang Helman? Iya, sebelum saya memutuskan sebagai hamba Tuhan untuk memenuhi panggilan saya di tempat ini, ya pertama-tama saya bercita-cita itu sebagai tentara. Nah, teman-teman mungkin bertanya, mengapa Helman bercita-cita sebagai tentara? Iya, kenapa ya? Ya, dulu itu di daerah saya dari Nias. Jadi lingkungan saya itu kalau ada tentara itu sangat dihargai sekali. Jadi dengan saya melihat situasi seperti itu, akhirnya muncul dalam diri saya itu mau jadi tentara. Kenapa? Supaya keluarga saya itu ya bisa dibilang setara dengan masyarakat yang lain ataupun lebih dari masyarakat yang lain, sehingga saya bercita-cita sebagai tentara. Wow, ini lompatan yang luar biasa ini ya, dari tentara menjadi tentara Tuhan ini Bang Helman. Amin. Iya. Oke Bang Helman, ini mau tanya dulu ini kalau boleh mau tahu nih dulu sebelum waktu SMA gimana sih kehidupannya? Apakah memang udah kayak pendeta atau gimana? Iya, tentu tidak sebagai pendeta lah Pak. Kenapa saya bilang seperti itu? Kehidupan masa lalu itu sepertinya kalau saya ingat kembali bisa saya merasa sedih loh. Kenapa? Karena kehidupan saya masa SMA itu ya namanya saja masih anak muda ataupun belum mengenal Tuhan. Belum mengenal Tuhan ya. Pekerjaan saya dulu pekerjaan saya seperti anak muda biasa. Seperti anak muda biasa yang sukanya bergaul, berfoya-foya dan kepengen yang lebih yang meriah-meriah saja. Datang ke pesta-pesta orang. Nah, dulu teman-teman saya mau bersaksi bahwa saya ini dulu perokok. Saya juga pemain judi, saya juga sering mencuri teman-teman, sering mencuri ya. Dan saya juga ini seorang yang memang keras kepala, tidak bisa dibilang, tidak bisa diatur. Tetapi saya merasa ada sesuatu yang mengubah saya. Saya maksud mengubah saya. Ya. Nah, kalau boleh tahu umur berapa nih Bang Helman ini bertobat atau mengenal Tuhan? Ya, sejak saya dibaptis tahun 2015 kalau nggak salah tahun 2015 saya dibaptis, dan ketika saya dibaptis saya sudah mulai ambil keputusan untuk mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah saya dibaptis, disitulah ada perubahan sifat saya. Mulai dari merokok itu saya berhenti, mulai dari main judi saya berhenti, dan juga minuman keras saya berhenti. Akhirnya dari situlah pelan-pelan diri saya ini atau karakter saya semakin diubahkan oleh Tuhan. Oke. Terus nih kan tadi cita-citanya jadi tentara ini ya. Sekarang mau jadi hamba Tuhan. Gimana ini ceritanya? Tolong dulu. Kok bisa ini menarik ya teman-teman? Ya, betul ya. Bagaimana perubahan cita-cita ini terjadi? Ya, teman-teman, saya setelah dibaptis barulah muncul suatu cita-cita panggilan menjadi hamba Tuhan. Tetapi belum kuat. Belum kuat, ibaratnya hanya sebatas angin-angin aja gitu loh. Lalu sepoi-sepoi ya. Ketika ada tim promosi dari IBC, STT IBC ini datang ke gereja saya. Ini dari Batam? Iya, dari Batam datang ke Nias. Ke Nias itu datang ke gereja saya. Nama siapa dulu timnya? Tim Pak Forman, sama teman-teman yang lain. Mereka datang ke sana dan saya dikasih suatu semangat dari keluarga dulu. Karena saya nggak tahu bahwa tim ini sudah datang sampai ke gereja saya, saya masih belum tahu. Lalu mereka bilang, ada loh tim dari Batam. Kenapa kalau kamu punya niat untuk sekolah Alkitab, boleh kamu semparin mereka. Lalu ketika saya mendengarkan itu, saya anggap biasa aja. Karena memang saya nggak terlalu fokus untuk menjadi hamba Tuhan. Lalu ini panggilannya itu memang sangat luar biasa ketika Pak Pendeta saya itu mendoakan saya secara pribadi. Ketika mereka mendoakan saya bersama dengan keluarga, ada pertemuan waktu itu mereka doakan saya. Akhirnya ada panggilan yang memang datang dalam diri saya sehingga saya menangis betul-betul. Tuhan, kalau ini panggilan saya,
dengan tim ini saya mau dibawa sama mereka, mau memenuhi panggilan Tuhan, Tuhan kuatkan saya. Karena jujur saya takut berpisah dengan orang tua. Karena sejak kecil saya masih belum pernah berpisah selama-lamanya gitu, lama sekali nggak pernah. Takut apa ya? Anak mama bukan? Bukan anak mama kan? Bukan. Cuman nggak pernah pisah aja ya? Iya, belum pernah pisah selama seperti inilah Pak. Iya. Lah itulah awalnya panggilan saya menjadi hamba Tuhan, sehingga pada tanggal 27 Mei saya datang ke Batam ini sampai di STIBC 23 Mei tahun 2018. Wow, nah, luar biasa. itu. Nah, gini, ini kan udah hampir 2 tahun nih kuliah nih Bang Helman ya. Iya, gimana sih kesannya belajar di STIBC gimana? Ya dulu sebelum saya sampai di sini saya pikir sekolah Alkitab itu ya hanya sebatas mempelajari Alkitab terus, nggak mempelajari apa-apa. Lalu akhirnya setelah saya sampai di sini saya merasa seperti saya ini berada di planet yang lain, di bumi yang lain. Planet lain maksudnya apa ini Bang Helman? Ini maksudnya karena pertama sekali saya masih ingat ketika dosen pertama yang datang pertama di kelas saya itu Ibu Nomi. Ketika dia mengajar kami, sepertinya bahasa yang dia pakai itu bukan bahasa yang biasa saya dengarkan. Bukan. Terlalu tinggi ya? Iya, saya bahasa-bahasa teologi gitu ya? Iya, saya tidak paham gitu loh. Akhirnya saya juga bertanya dan sepertinya pertanyaan saya nggak nyambung sama nggak nyambung. Jadi itu saya bilang sepertinya saya ada di planet yang lain. Tetapi berjalannya waktu saya juga mencoba menyesuaikan diri dan bercoba tidak boleh menyerah. Saya selalu belajar terus dan akhirnya ada juga kakak tingkat yang memberikan saya dukungan, memberikan saya arahan, dan ada juga staf-staf IBC yang memberikan saya suatu motivasi sehingga saya nggak pernah menyerah walaupun ada timbulnya kesal kali lah kok di sini jadi bingung saya gitu. Berat dia pelajarannya. Iya, berat karena pertama pemula itu memang susah. Tapi ketika saya menjalaninya akhirnya saya menemukan bahwa tidak mudah, tidak sulit sebenarnya. Sebenarnya mudah, hanya saja kita mau membuka hati atau tidak. Itu dia. Iya. Tapi gimana? Pelajaran-pelajaran sini mendukung nggak untuk pelayanan? Luar biasa lah. Saya merasa pelajaran di sini sangat mendukung pelayanan. Kenapa? Karena di sini bukan hanya kita diperlengkapi sebagai anak teologi, tetapi kita juga diajar dalam hal holistik. Nah, ini yang luar biasa. Maksudnya holistik itu praktek ya? Iya, praktek di lapangan, Pak. Apa aja prakteknya biasanya? Iya, di IBC ini kita diajari bagaimana bisa membagi sembako, memberikan makan anak-anak, bisa juga bergizi ya. Iya, feeding dikata di feedingnya. Terus kita juga dipimpin untuk memimpin komsel-komsel. Memimpin komsel atau anak muda atau anak remaja atau sekolah minggu. Dipimpin. Jadi kita di situ belajar sehingga kemampuan kita itu semakin diasah dan kita semakin menjadi militan dalam pelayanan. Ya, berarti nggak hanya teori aja ya? Ya, tapi praktek juga ada. Iya, praktek juga ada. Nih, kalau boleh tahu nih Bang Helman ini nanti ke depan lulus dari IBC ini apa sih cita-citanya? Maksudnya mau jadi hamba Tuhan seperti apa sih? Ya, pertama-tama saya mau menjadi seorang hamba Tuhan yang memang berfokus pada panggilan. Iya, walaupun ada tawaran, tetapi tawaran itu tidak menjadi utama bagi hidup saya. Yang utama bagi hidup saya itu panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Maksudnya mau merintis gereja atau apa ini kira-kira? Saya sih, atau apa? Saya membayangkan ke depan saya bergantung Tuhan yang mana yang Tuhan mau. Saya juga mau menjadi perintis pemula ataupun pelanjut ataupun merintis suatu sekolah. Saya berpikir seperti itu, tetapi saya percaya biarlah rencana Tuhan yang jadi. Pokoknya menyerahkan sama Tuhan, yang penting melayani. Melayani. Oke Bang Helman, terima kasih udah memenuhi undangan kami. Kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman yang menyaksikan wawancara ini? Iya, tentu ada pesan. Oke teman-teman, pesan saya, panggilan kita sebagai hamba Tuhan, jika ada teman-teman yang terpanggil, panggilan itu bukan suatu beban. Tetapi suatu kesempatan untuk saya dan teman-teman semua untuk mengambil bagian dalam memenuhi amanat agung. Teman-teman masih ingat Matius pasal 28 ayat 18 itu? Tentang pergilah jadikan semua bangsa muridku. Siapa yang bisa mengerjakan itu kalau bukan saya dan Bapak Ibu dan sahabat semua? Dan kita ingat juga dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Nah, inilah suatu hal yang menguatkan saya dan saya percaya juga teman-teman semua, ini yang menjadi tugas kita. Siapa lagi kalau bukan saya dan teman-teman? Itu pesan saya. Dan pesan terakhir, teman-teman yang menyaksikan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe
channel ini. Yang penting ya. Kita dukung itu ya supaya ya. channel ini semakin berkembang dan menjadi berkat bagi siapa saja yang akan menontonnya. Iya. Oke Bang Helman, Oke, thank terima you kasih, so much ya buat pesan-pesannya, dan jangan lupa kalau ada yang punya kerinduan untuk melayani dan mau sekolah Alkitab, ya saudara bisa datang ke IBC ke Batam ya, bisa hubungi Bang Helman Bisa. ya, bisa juga hubungi kami. Oke, thank you. Oke, Tuhan Pak. memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus shalom. memberkati. Ya.